Baik, apa khabar? Baik, selamat sore semuanya. Apa khabar? Selamat datang di di webinar hari ini, yaitu bangun strategi trading anda scalping. Baik, sebelum kita memulai webinar, ini adalah penafian. Ini adalah komunikasi pemasaran dan tidak mengandung dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berisi saran investasi atau rekomendasi investasi atau penawaran atau ajakan untuk transaksi instrumen keuangan. Analisis yang terkandung di sini bukan merupakan rekomendasi pribadi dan tidak mempertimbangkan tujuan investasi, strategi investasi, situasi atau kebutuhan keuangan pribadi anda. Juga harap peringatan risiko, trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor, jadi harap pastikan bahawa anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu. Baik, nama saya Ketan Ramesh Chandra. Saya adalah analis investasi di Everest Fortune Group. Everest Fortune Group adalah finalis untuk Best FX dan Best Equity Research pada tahun 2019, 2020 dan juga 2021. Baik, inilah agenda untuk hari ini. Apa itu scalping? Ya, kita akan memulai dengan di mana? Kita akan memulai dengan apa itu scalping. Setelah itu kita akan melihat berapa banyak waktu yang anda perlukan untuk melakukan scalping, berapa banyak leverage yang anda perlukan, berapa modal, dan juga kita akan melihat 3 strategi scalping yang baik. Okey, apa itu scalping? Scalping adalah satu strategi yang bertempur cepat, menggasingkan dan menggetarkan perkiraan sekaligus. Juga ada periode waktu yang singkat antara pembukaan dan penutupan perdagangan. Ya. Ambil pips dalam jumlah yang sangat kecil, risiko jumlah pip yang sangat kecil juga, dan manfaatkan volatilitas di market. Ya. Ini bukan trading selama satu jam, 2 jam, atau 1 hari, 2 hari. Mungkin trading positionnya buka selama 5 minit, boleh 10 minit, 15 minit ya. Dan dalam jumlah yang sangat kecil. Okey, mengapa menggunakan strategi scalping? Okey. Jadi kita boleh mampu menghindari hal-hal yang diketahui, tidak diketahui. Kita boleh juga control locus anda 20 pips versus 200 pips. Kita boleh control lot size kita dan juga take profit dan stop loss level. Dan juga ada long baru setiap peluang. Maafkan, ini ada typo di sini. Ini ini ada peluang peluang baru setiap kali anda membuka grafik ya atau karta kita. Okey, berapa banyak waktu yang anda perlukan? Okey, waktu penahanan dari beberapa detik hingga beberapa jam. Ya, mungkin kita boleh trading 1 jam di pagi, 1 jam di sore dan juga 1 jam di malam ya. Di pagi jika kita di Asia ya, jika trading di 1 jam di pagi, ini adalah untuk trading dalam Asia session, dan setelah 1 jam di sore hari, di waktu hari, inilah mungkin kita boleh trading apabila market Eropah membuka
ya. Market Eropah membuka sekarang 3 jam waktu 3 jam sore di GMT 8 dan juga 1 jam di malam ya apabila US market buka ya. US market sekarang membuka 9 malam ya. 9 malam waktu GMT 8. Okey. Ini penting juga ini penting untuk memiliki manajemen risiko yang tepat sehingga anda tidak perlu membentaku perdagangan sepenuhnya. Sebab itu kita mesti identifikasi take profit level dan juga stop loss level juga ya. Apabila kita membuka satu position long position atau short position, kita mesti identifikasi take profit level dan juga stop loss level. Dan setelah itu kita boleh melihat bagaimana trading position kita dia dia berfungsi dalam market itu. Okey, berapa banyak leverage yang anda perlukan dalam scalping? Ramai trader suka menggunakan leverage yang tinggi. Kita boleh dapat leverage 1 sampai 100 dan seterusnya, tetapi apabila kita memulai, kita mesti mengikuti manajemen risiko yang baik dan kita jangan menggunakan leverage yang tinggi sekali apabila kita memulai scalping strategi ya. Kita mesti memulai dengan leverage yang rendah sedikit, mungkin 1 sampai 10, dan setelah itu kita boleh meningkatkan leverage kita ya. Dan juga kita mesti cari pasangan spread yang rendah kerana jika ada pasangan spread yang yang tinggi, kita tidak boleh menggunakan strategi scalping. Strategi scalping kerana kita target 10 sampai 20 pip dan jika pasangan spreadnya lebih tinggi, kita tidak boleh dapat take profit 20 pip atau 10 pip. Kita mungkin dapat 5 atau 7 pip saja ya. Sebab itu kita mesti mencari pasangan spread yang rendah, dan jika kita trading mata wang major seperti dolar dolar yen, euro dollar, pound dollar, Aussie dollar, Kiwi dollar, ini adalah mata wang yang pasangan spreadnya selalu rendah ya. Sebab itu kita mesti menggunakan apabila kita menggunakan trading strategi scalping, kita mesti menggunakan untuk mata wang major ya, iaitu dolar yen, euro dollar, pound dollar, Aussie dollar, Kiwi dollar ya. Cross semua mata wang cross seperti Aussie yen, pound yen, euro yen, ini mungkin pasangan spreadnya lebih tinggi sedikit dari mata wang major ya. Ini adalah satu informasi yang penting. Baik, berapa modal yang anda perlukan? Okey, jumlah yang bagus untuk memulai mungkin kita boleh menggunakan 20 maafkan $2,050 dan leverage yang kita boleh menggunakan leverage dari satu dari sampai 100, tetapi ya jangan menggunakan leverage tinggi apabila kita memulai. Mungkin kita boleh menggunakan 1 sampai 10 leverage, dan jika anda melakukannya dengan $250, maka anda dapat melakukannya dengan 2,500 dan juga 25,000 dolar juga. Informasi yang penting ya, jangan terburu-buru meningkatkan modal anda.
kita mesti mengikuti manajemen risiko yang baik dan kita mesti meningkatnya step by step ya. Okey, sekarang kita akan melihat 3 strategi scalping yang baik. Satu adalah horizontal pullback strategy. Setelah itu kita akan melihat Fibonacci retracement strategy dan juga Nike tick strategy. Nike tick strategy adalah Fibonacci ekstensi atau ekstensi Fibonacci. Ya. Baik, okey. Untuk horizontal pullback strategy, kita bisa melihat harga instrumen ini dia naik sampai level di sini tiga kali, tetapi setiap kali dia naik sampai level ini, dia bereaksi dari level dari sini dan dia turun. Tetapi setelah 3 kali dia naik di atas resistance di sini dan dia naik dengan kuat. Dan apabila dia jatuh dan dia turun, ini adalah satu pullback level ya. Ini setelah ini dulu adalah satu level resistance yang signifikan, tetapi apabila harga instrumen ini dia naik di atas level ini, level resistance ini akan sekarang berfungsi sebagai satu pullback support level. Sebab itu apabila harganya turun, biasanya dia akan bereaksi dari pullback level di sini dan dia akan naik. So sebab itu kita akan menggunakan overlap resistance ini adalah dulu overlap resistance atau pullback resistance, tetapi setelah harga instrumen dia naik di atas pullback resistance level, level ini akan berfungsi sebagai pullback support dan kita boleh menggunakan level ini untuk identifikasi satu entry level untuk instrumen ini. So ini adalah kita akan scalping strategi horizontal pullback untuk long strategi. Dan apabila harganya turun sampai pullback support, kita boleh membuka satu position dan kita boleh identifikasi stop loss level di bawah ini. Kerana ini adalah strategi scalping, stop loss level bukan kita tidak akan menggunakan stop loss yang tinggi sekali atau besar sekali. Mungkin untuk strategi scalping kita menggunakan 10 atau 20 pips ya. Kerana target kita juga adalah 10 sampai 20 pip dan juga stop lossnya kita tidak akan menggunakan stop loss level yang besar. Kerana scalping adalah satu strategi yang kita menggunakan untuk ambil pip untuk ambil 10 sampai 20 pip untuk setiap trade ya. Sebab itu kita menggunakan risk reward ratio 1:1 ya. Selalunya untuk strategi lain kita menggunakan 1:3 risk reward ratio, tetapi untuk scalping banyak trader menggunakan satu risk reward ratio 1:1 ya. Okey. So untuk horizontal pullback strategy, apabila kita boleh identifikasi satu pullback resistance level yang signifikan, ya kita bisa lihat ini ada satu kali harganya bereaksi dari level di sini, ini adalah 2 kali dan 3 kali. Apabila harganya naik di atas pullback resistance di sini, level ini akan menjadi pullback support. Sebab itu ini adalah satu zone yang kita highlight dalam warna hijau. Dulu dia warna merah kerana ini adalah satu level resistance. Tetapi setelah harganya naik di atas, pullback resistance level ini akan berfungsi sebagai pullback support. Dan kita akan
kita akan melihat jika harga instrumen dia turun, dan biasanya dia akan bereaksi dari pullback support level dari sini dan dia akan naik. Sebab itu kita akan identifikasi buy entry level kita di pullback support level, dan kita akan menggunakan stop loss 10 atau 10 sampai 20 pip, dan juga kita akan target kita juga 10 sampai 20 pip. Juga jika pasangan spread rendah, juga ada trader yang menggunakan stop loss yang lebih rendah, yang juga ada strategi scalping yang menggunakan stop loss 5 atau 7 pip juga ya. Tetapi ini boleh digunakan untuk mata wang yang pasangan spreadnya rendah sekali. Jika ada pasangan mata wang yang lebih besar, kita tidak boleh menggunakan stop loss kecil seperti ini. Kita mesti menggunakan 10 sampai 20 pip. Baik, dan terbaliknya juga kita boleh identifikasi sell strategi juga. Dalam contoh ini kita bisa melihat harganya dia membuat satu swing rendah yang signifikan di sini 2 kali dan 3 kali. Ini adalah satu pullback zone atau pullback level yang signifikan. Tetapi apabila harganya turun di bawah level ini, zone ini akan berfungsi sebagai satu pullback resistance zone. Sebab itu kita boleh identifikasi sell entry kita di sini, dan take profit mungkin kita stop loss mungkin kita boleh identifikasi sedikit atas pullback resistance zone di sini, dan take profit juga adalah di kita boleh identifikasi 10 sampai 20 pip untuk take profit ya. Ini adalah horizontal pullback strategy untuk long position atau long trade, dan inilah adalah horizontal pullback strategy untuk short trade. Untuk kata kita menggunakan 5 minit ya, tetapi juga ada trader yang suka menggunakan menggunakan scalping strategi untuk kata 1 minit juga ya. Tetapi untuk 5 minit, dalam kata 5 minit kita bisa boleh mencari mengidentifikasi pullback resistance dan pullback support dengan lebih baik di kata 5 minit apabila kita menggunakan strategi ini. Okey, sekarang kita akan melihat satu contoh apabila kita menggunakan horizontal pullback strategi dengan Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud adalah satu indikator yang cloud-nya dia ada warna hijau atau warna merah. Apabila Ichimoku Cloud dia menjadi warna hijau, dia menunjukkan satu bullish trend, dan apabila cloud-nya dia tukar color, dia tukar warna dan menjadi merah, dia menunjukkan kita ini adalah satu bearish trend yang signifikan. Apabila cloud-nya tukar warna dari merah sampai hijau, ini adalah dia indikator ini menunjukkan ini harga instrumen ini adalah dalam satu bullish trend, dan apabila cloud-nya tukar warna dari hijau menjadi
merah ini indikator ini menunjukkan harga instrumen sekarang sudah enter satu bearish trend yang signifikan. Dan juga apabila instrumen ini dia trading di atas Ichimoku Cloud, ini adalah satu bullish trend juga, dan cloud-nya juga boleh berfungsi sebagai satu support level yang kuat atau yang support level yang signifikan. Jika kita bisa melihat ini adalah satu harganya turun sampai cloud, tetapi dia dapat mencari satu support, dia bereaksi dari level di sini. Kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan. Ya, ini adalah satu swing rendah yang signifikan dan harganya bereaksi dari level di sini dan dia naik dengan kuat. Juga di sini apabila cloud-nya warna merah, dia akan berfungsi sebagai satu resistance yang signifikan. Di sini juga kita bisa melihat ini adalah satu swing tinggi yang signifikan. Harga instrumen ini trading di bawah cloud Ichimoku Cloud, tetapi dia naik sampai di dalam cloud merah, tetapi dia bereaksi dari level di sini dan dia turun. Cloud-nya boleh berfungsi sebagai satu resistance zone yang kuat atau signifikan, dan juga cloud hijau boleh berfungsi sebagai satu support zone yang signifikan. Sebab itu kita boleh menggunakan horizontal pullback strategy dengan Ichimoku Cloud untuk identifikasi satu level, satu short level. Dalam contoh ini kita akan melihat bagaimana kita boleh di sana. Okay. Kita boleh tinggal ada satu thing. Okay, I think GIF ini tidak okay. Dalam contoh ini harganya naik sampai bearish Ichimoku Cloud, tetapi ini kita bisa melihat ini adalah satu zone juga, ya, pullback zone. Harganya membuat satu swing tinggi di sini 2 kali, 3 kali. Apabila harganya sampai dalam bearish Ichimoku Cloud, ini adalah satu zone yang kita boleh identifikasi untuk menjual instrumen ini, dan kita boleh identifikasi stop loss level kita sedikit di atas candle wick di sini, ya. Ini adalah satu wick tinggi dan kita akan identifikasi sell position di sini, dan kita akan menggunakan stop loss dari 10 sampai 20 pip. Kita akan identifikasi level di dalam cloud ini dan juga pullback resistance level di sini untuk identifikasi satu short trading entry. Baik, okey. Sekarang kita akan melihat bagaimana kita boleh menggunakan Fibonacci retracement strategy. Sebelum itu kita akan melihat grafik ini yang menunjukkan apa itu swing yang tidak signifikan, kerana apabila kita menggunakan Fibonacci retracement, kita mesti identifikasi swing yang signifikan, swing rendah dan swing tinggi yang signifikan. Kerana apabila kita menggunakan Fibonacci retracement untuk swing yang tidak signifikan seperti contoh ini, kita tidak akan dapat retracement level yang baik atau retracement level yang signifikan. Apabila kita menggunakan Fibonacci retracement untuk swing rendah yang signifikan dan swing tinggi yang signifikan, kita boleh dapat level retracement yang signifikan. Dalam contoh ini, kita bisa melihat di sini ini adalah swing, juga ada swing, 3 swing, tetapi ini adalah swing yang tidak signifikan. Dan juga di sini, tetapi jika kita lihat di sini,
poin 1 dan juga di sini poin 2. Ini adalah satu swing rendah yang signifikan sekali, ya. Dan juga di sini ini adalah satu swing tinggi yang signifikan. Apabila kita menggunakan Fibonacci retracement tool, kita menarik retracement tool dari kiri bawah sampai kanan atas. Jangan lupa Fibonacci retracement tool selalu kita memulai dari kiri dan kita berakhir di kanan. Untuk uptrend seperti ini, kita memulai dari kiri bawah dan kita berakhir di kanan atas. Untuk downtrend seperti ini, jika saya identifikasi ini poin kosong, ini juga adalah satu swing tinggi yang signifikan. Untuk downtrend, kita juga memulai dari kiri, tetapi kita memulai dari kiri atas dan kita berakhir di kanan bawah. Ya, ini adalah untuk downtrend. Dan apabila kita menggunakan Fibonacci retracement, starting point-nya selalu memulai dari 100%, ya. Untuk uptrend di sini 100%, dan apabila kita berakhir di swing tinggi, ini adalah 0%. Dan untuk downtrend, apabila kita memulai dari swing rendah, swing tinggi adalah 100% dan swing rendah adalah 0%, ya. Ini adalah basic informasi untuk Fibonacci retracement dan juga ia ada informasi yang penting sekali. Baik, okey. Dalam contoh ini kita bisa melihat swing tinggi dan swing rendah yang signifikan, ya. Apabila kita menarik Fibonacci retracement tool dari poin 1 di sini sampai poin 2, right, kita menarik Fibonacci retracement tool, kita bisa melihat trend line-nya akan mengikuti market struktur dengan baik. Ini adalah satu lagi informasi yang penting sekali apabila kita menarik Fibonacci retracement tool dari poin 1 sampai poin 2. Untuk downtrend dan uptrend, trend line Fibonacci retracement tool mesti mengikuti market struktur dengan baik. Apabila trend line-nya mengikuti market struktur dengan baik, kita akan dapat level retracement yang signifikan. Untuk uptrend, kita akan memulai swing, kita akan memulai Fibonacci retracement dari poin 2 sampai poin 3. Dalam market struktur seperti ini, kita juga akan melihat trendline Fibonacci akan mengikuti market struktur dengan baik. Sebab itu, kita akan dapat identifikasi level retracement yang signifikan. Okey, dalam grafik ini dia akan menunjukkan satu contoh untuk menggunakan Fibonacci retracement yang tidak baik, yang buruk, kerana kita bisa melihat trendline dia tidak mengikuti market struktur dengan baik, ya. Kita bisa melihat trendline dia di sini. Di sini kita bisa melihat jika kita melihat trendline dia tidak mengikuti market struktur dengan baik, ya. Dia market struktur ini dia naik sini tetapi dia turun dan dia naik sekali lagi. Dalam contoh ini, jika kita identifikasi ini poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4, dan jika kita menggunakan Fibonacci retracement dari poin 1 sampai poin 2, kita akan melihat trend line-nya akan mengikuti market struktur dengan baik. Sebab itu semua level retracement yang kita dapat melihat akan mungkin akan berfungsi sebagai level support yang signifikan. Dan dalam contoh ini, jika kita menarik Fibonacci retracement tool dari poin 2 sampai poin 3, juga trend line-nya akan mengikuti market struktur dengan baik. Dan juga dari poin 3 sampai poin 4. So, dalam contoh ini, kita tidak boleh menggunakan satu retracement Fibonacci retracement dari poin 1 sampai poin 4. Ya, ini adalah satu contoh yang tidak baik.
kerana retrace trend line dia tidak mengikuti market struktur. Dalam contoh ini adalah actually 3 Fibonacci retracement yang kita boleh menggunakan. Ya, kita menggunakan Fibonacci retracement 1 ya dari point 1 sampai point 2. Ini adalah satu Fibonacci retracement di sini. Fibonacci retracement kedua memulai dari point 2 sampai point 3 dan Fibonacci retracement yang terakhir memulai dari point 3 sampai point 4 ya. Kita mesti identifikasi swing rendah yang signifikan seperti ini dan juga swing tinggi yang signifikan seperti ini ya. Dan juga di sini point 5 ini juga adalah satu swing rendah yang signifikan, dan apabila kita menarik Fibonacci retracement tool dari point 4 sampai point 5, kita dapat melihat trend line ini akan mengikuti market struktur dengan baik. Dan juga di sini point 6 juga adalah satu swing tinggi yang signifikan ya. Baik, kita bisa melihat dalam grafik ini ya, kita bisa melihat trend line-nya mengikuti market struktur dengan baik. Sebab itu 50% dan 61% Fibonacci retracement level mungkin akan berfungsi sebagai level resistance yang signifikan. Dalam contoh ini kita bisa melihat 23 dan 38% retracement level tidak berfungsi sebagai resistance yang signifikan, tetapi 50% dia berfungsi sebagai signifikan yang level resistance yang signifikan. Okey, sekarang kita akan menggabung Fibonacci retracement dengan pullback strategy. Okey, ini adalah harga instrumen euro dollar. Kita bisa melihat harganya membuat satu swing rendah yang signifikan di sini, juga ada satu lagi swing rendah yang signifikan di sini. Sebab itu kita boleh identifikasi level ini sebagai satu pullback support yang signifikan. Dan apabila harganya turun di bawah level ini, pullback support ini akan berfungsi sebagai pullback resistance. Dan apabila kita menarik Fibonacci retracement, kita menggunakan Fibonacci retracement untuk bearish trend di sini. Kita memulai dari point 1 sampai point 2, kita bisa melihat trend line-nya mengikuti market struktur dengan baik. Dan juga kita bisa melihat Fibonacci retracement level di 61% dan juga line up dengan pullback resistance dengan baik ya. Ini adalah satu level atau satu zone yang signifikan sekali untuk resistance. Dan apabila harga euro dollar dia naik sampai level ini, kita boleh menggunakan zone ini untuk identifikasi sell zone kita ya. Kita identifikasi sell zone kita di sini. Mungkin kita menggunakan stop loss dari 10 atau 20 pip. Kita membuka satu short position di sini. Dan juga kita juga untuk scalping ya, kita juga boleh menggunakan take profit yang kecil juga ya. Kita bisa menggunakan 20 sampai 30 pip untuk take profit, tetapi juga kita melihat market struktur seperti ini, kita bisa melihat ini adalah satu overlap level yang signifikan. Dulu harganya level ini berfungsi sebagai satu level resistance, tetapi apabila harga euro dollar naik di atas ini, dia berfungsi sebagai satu level support yang signifikan ya. Kita bisa melihat ini adalah satu swing rendah yang signifikan juga di sini dan di sini ya, dan juga di sini. Sebab itu juga kita boleh identifikasi level di sini untuk take profit level juga.
Oh, juga kita menggunakan Fibonacci retracement dari swing tinggi di sini sampai swing rendah di sini, dan kita bisa melihat juga ada 50% Fibonacci retracement yang line up dengan baik dengan 61% Fibonacci retracement di sini. Ini adalah retracement 1. Retracement 1 ini adalah retracement 2. Apabila ada lebih dari satu Fibonacci level di satu harga atau zone harga, ini adalah kita boleh identifikasi ini sebagai Fibonacci confluence, ya. Fibonacci confluence adalah satu situasi di mana ada lebih dari satu Fibonacci level di zone harga. Ini boleh kita boleh ada dua level Fibonacci retracement seperti contoh ini, tetapi juga kita ada situasi di mana ada satu level retracement dan satu level projection, atau satu level retracement dan satu level proyeksi, atau satu level retracement dan satu level ekstensi. Ada bagaimana banyak example contoh yang kita boleh menggunakan, tetapi main informasi yang penting apabila ada lebih dari satu Fibonacci level, ini adalah satu Fibonacci level confluence Fibonacci, dan level ini akan berfungsi sebagai satu level support atau satu level resistance yang signifikan sekali. Okay, baik. Juga sekarang kita akan menggabung Fibonacci retracement, pullback strategy, dan juga Ichimoku cloud. Okay. Apabila harga instrumen dia trading di bawah Ichimoku cloud, dan Ichimoku cloud warnanya merah, ini adalah satu bullish trend yang signifikan sekali, dan ini adalah satu bearish cloud yang bearish trend yang signifikan sekali. Dan apabila harganya naik sampai di dalam bearish Ichimoku cloud, biasanya harganya akan bereaksi dari level di sini dan dia akan turun, kerana cloudnya, bearish cloudnya akan berfungsi sebagai satu zone resistance yang kuat. Dan juga kita bisa melihat ini adalah satu trend line juga, dan kita bisa melihat di sini dalam contoh ini harga instrumen dia naik dalam bearish Ichimoku cloud, dan dia naik sampai trend line di sini, ya. Dan juga di sini kita menggunakan Fibonacci retracement. Kita memulai retracement ini dari point 1 sampai point 2. Kita bisa melihat trend line-nya mengikuti market struktur dengan baik. Dan kita bisa melihat Fibonacci retracement level di 38%. Kita identifikasi 38% sebagai satu level yang signifikan, kerana dia juga ada di satu zone yang signifikan sekali, ya. Kita bisa melihat ada satu descending trend line, ada bearish Ichimoku cloud, dan juga ada 38% Fibonacci retracement. Ada 3 faktor yang kita menggunakan untuk identifikasi satu zone resistance yang kuat sekali. Right. Dan juga kita boleh menggunakan momentum indicator seperti stokastik, ya. Apabila stokastik biasanya apabila stokastik naik di atas 90, biasanya dia identifikasi satu situasi yang menunjukkan harga instrumen ini akan bereaksi dan turun, ya. Dia biasanya menunjukkan satu reversal, ya, satu situasi reversal untuk harga instrumen. Kita bisa melihat dalam contoh ini apabila stokastik dia naik di atas
90 biasanya dalam example ini contoh ini dia sampai 99. Setiap kali stokastik sampai 99, kita bisa melihat ada satu reversal yang kita boleh melihat di harga instrumen ini. Dan juga harga instrumen ini dia bereaksi dalam bearish Ichimoku cloud, dan juga dia juga bereaksi di bawah descending trendline ini. Ini dalam contoh ini kita juga menggunakan stokastik. Ya, ini adalah satu contoh bagaimana kita boleh menggunakan Fibonacci retracement, pullback, dan Ichimoku dan juga stokastik untuk identifikasi satu resistance level atau zone yang signifikan sekali. Okey, sekarang kita akan melihat Nike Tick Strategy atau Tick Nike. Ini adalah satu strategi yang menggunakan ekstensi Fibonacci. Ekstensi Fibonacci adalah Fibonacci level yang lebih besar dari 100%. Ekstensi level yang signifikan adalah di 127% dan juga di 161%. Ya, ini adalah dua ekstensi level yang signifikan atau yang penting sekali ya. Untuk menggunakan Fibonacci ekstensi, Nike Tick adalah satu nama untuk ekstensi Fibonacci. Untuk menggunakan ekstensi Fibonacci, kita menggunakan untuk identifikasi ekstensi Fibonacci, kita menggunakan Fibonacci retracement tool. Ya, kita memulai dari starting point 1, kita berakhir di point 2. Kita menggunakan Fibonacci retracement tool, kita memulai dari sini, kita berakhir di point 2. Kita bisa melihat trendline ini akan mengikuti market struktur dengan baik. Dan kita akan menggunakan Fibonacci ekstensi untuk identifikasi take profit. Apabila harga instrumen dia bereaksi dari swing rendah di sini dan dia naik, dan apabila dia naik di atas 100%, biasanya dia akan sampai 127% atau 161%. Dan kita bisa melihat ini adalah satu pullback resistance level juga ya. Ini adalah satu pullback resistance level, dan ini adalah satu strategi yang kita boleh identifikasi seperti sebagai satu breakout strategi ya. Ini adalah satu breakout strategi. Harga instrumen dia membuat market strukturnya mengikuti tick Nike ya. Market strukturnya mengikuti tick Nike, dan sebab itu kita boleh menggunakan satu breakout strategi untuk scalping. Kita bisa melihat di sini adalah satu swing rendah, swing tinggi yang signifikan. Ini adalah satu swing tinggi yang signifikan satu lagi. Sebab itu ini level ini berfungsi sebagai pullback resistance yang kuat. Apabila harganya naik di atas level di sini, kita boleh membuka satu long position dan kita boleh scalp sampai 127% ya. Ini adalah satu contoh bagaimana kita boleh menggunakan tick Nike, strategi tick Nike atau ekstensi Fibonacci untuk identifikasi take profit level untuk satu scalping strategi, breakout scalping strategi. Baik, dalam ini dalam contoh ini kita bisa melihat market harga instrumen dia membuat mengikuti market struktur seperti tick Nike. Dalam ini kita biasanya apabila jika harga instrumen naik di atas 127%, biasanya dia akan berhenti di 161% biasanya ya. Dan sebab itu kita boleh identifikasi level ini seperti satu short entry level atau zone entry level, dan kita boleh identifikasi stop loss di atas level ini
10 sampai 20 pip. Dan kita boleh membuka satu short position di sini. Dan kita boleh target 10 sampai 20 pip untuk take profit ya. Sebab itu ini juga kita boleh menggunakan tick Nike strategi untuk bullish breakout ya, bullish breakout sebab kita ini adalah satu pullback resistance. Apabila harganya naik di atas level ini, mungkin dia akan sampai 127%. Dan kita boleh membuka satu long position dan scalp sampai 127%. Dan biasanya jika harga instrumen dia naik di atas 127%, biasanya dia akan bereaksi dari 161%. Sebab itu dari sini kita boleh identifikasi satu zone resistance dan kita boleh membuka satu short position di sini dan kita boleh scalp satu short position dari 161% ekstensi Fibonacci. Baik, ya, grafik ini menunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan tick Nike strategi. Juga ada dua strategi dalam contoh ini. Dan kita boleh menggunakan kita boleh menggunakan ini adalah satu pullback resistance. Kita boleh menggunakan bullish breakout strategi apabila harganya naik di atas pullback resistance di sini dan kita boleh menggunakan 127% untuk identifikasi take profit level untuk scalping bullish breakout scalping strategi. Dan apabila harganya, jika harga dia naik di atas 127% dan dia sampai 161%, kita boleh identifikasi satu short trading strategi, scalping trading strategi, dan kita boleh membuka satu short trading position ya. Okey, untuk Nike tick strategi, kerana Fibonacci retracement dia dia akan berfungsi lebih baik dalam karta 30 minit, 1 jam, 4 jam. Sebab itu untuk menggunakan tick Nike strategi dan untuk menggunakan Fibonacci retracement, kita mesti menggunakan karta 30 minit, 1 jam dan 4 jam. Tetapi jika kita tidak menggunakan Fibonacci retracement dan kita menggunakan pullback strategi dengan Ichimoku Cloud, kita boleh menggunakan 1 minit, 1 minit atau 5 minit ya. 5 minit untuk scalping adalah satu time frame yang baik dan kita boleh menggunakan time frame ini dengan stochastic dan juga Ichimoku Cloud. Tetapi untuk Fibonacci retracement dan untuk tick Nike, untuk strategi tick Nike, kita mesti menggunakan karta 30 minit, 1 jam atau 4 jam. Ini adalah satu informasi yang penting sekali kerana Fibonacci retracement dia tidak akan berfungsi dengan baik jika kita menggunakan dalam time frame yang rendah. Okey, dalam contoh ini dalam contoh ini kita ada kita ada Fibonacci retracement di sini. Ini adalah 100%, ini adalah 0%. Kita menggunakan 127% Fibonacci ekstensi untuk identifikasi resistance level. Dan juga di sini apa ini dia? 60. Ini kenapa dia menggunakan di sini? Okey. Dalam contoh ini apabila harganya sampai 127%, satu kali kita boleh melihat ini adalah satu pullback resistance yang kuat dan apabila harganya naik di atas level di sini, kita boleh
menggunakan bullish breakout strategy dan kita boleh menggunakan 127% ekstensi Fibonacci untuk identifikasi take profit untuk satu scalping. Dan juga jika harganya berhenti di sini dan dia turun, kita boleh juga menggunakan 127% untuk identifikasi short trading position juga. Dalam contoh ini, dia di mana dia menggunakannya? Okey. Okey, dia menggunakan Fibonacci retracement di sini dan 100% di poin 2, ini poin 1, poin 3. Kita menggunakan Fibonacci retracement dari poin 2 sampai poin 3. 100% di sini, 0% di sini. Kita bisa melihat ekstensi level di 127% di sini. Juga sekali, ini adalah kita boleh menggunakan dua strategi. Kita juga boleh menggunakan bearish breakout di sini. Kita bisa melihat ini adalah satu pullback support yang kuat. Kita boleh menggunakan bearish breakout di sini dan kita boleh menggunakan 127% Fibonacci ekstensi untuk identifikasi take profit. Dan juga jika harganya bereaksi dari level di sini, kita juga boleh menggunakan level ini untuk jika harganya tidak turun di bawah 127%, harganya biasanya akan naik balik sampai 100% di sini. Dan juga kita boleh membuka satu long scalping strategy untuk apabila harganya bereaksi dari 127%. Okey, baik. Saya sudah sampai terakhir webinar ini. Sebelum saya berakhir webinar ini, saya juga akan launch satu poll. Tolong give vote dalam poll ini. Okey, terima kasih. Okey, dan kita akan berakhir dengan penafian ini. Ya, jangan kita akan berakhir dengan peringatan risiko. Trading forex dan CFD membawa risiko tingkat tinggi terhadap modal anda dan sebaiknya anda hanya trading dengan wang yang anda mampu untuk kehilangannya. Trading forex dan CFD mungkin tidak cocok untuk semua investor. Jadi harap pastikan bahawa anda benar-benar memahami risiko yang ada dan mencari saran independen jika perlu. Alright, terima kasih dan jumpa minggu depan. Untuk webinar minggu depan kita akan kita ada webinar untuk sesi analisis kata ya. Alright, terima kasih dan jumpa lagi.